jaffa wudu'uhu. Haddatsana Muhammad bin Mahbub qala haddatsana Babu tafriqil ghusli wal wudu'i. Ini suatu bab pada membedakan antara mandi dan wudu. Membedakan antara mandi dan wudu. Wa yudhkaru dan disebut an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar annahu ghasala qadamaihi, bahwasanya dia telah membasuh dua kakinya ba'da majaffa, setelah dia kering wudu'uhu, setelah kering wudu'nya. Ba'da majaffa wudu'uhu, setelah kering wudu'nya. Haddatsana Muhammad bin Mahbub, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Mahbub. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahid. Qala haddatsana Al-A'mash, telah bercerita kepada kami oleh Al-A'mash an Salim ibni Abi Al-Ju'di, daripada Salim bin Abi Al-Ju'di, an Quraib, daripada Quraib maula Ibni Abbas, yaitu pemerdikaan daripada Abdullah bin Abbas, an Ibni Abbasin, daripada Abdullah bin Abbas. Qala Maimunatu, berkata Maimunah, wada'tu li Rasulillah SAW, aku telah menaruhkan bagi Rasulullah SAW ma'an, akan air, yaghtasilu bihi, yang ia mandi dengannya, air yang akan dia pakai mandi. Fa'afrago ala yadaihi, maka dia menuangkan atas dua tangannya, pagasalahuma marratain, maka dia membasuh akan dua tangannya itu dua kali, au talatan, atau mungkin tiga kali, au litanuil khilaf. Thumma afrago biyaminihi, kemudian dia menuangkan dengan tangan kanannya, ala shimalihi, atas tangan kirinya. Faghasala mazakirahu, maka dia membasuh akan kelaminnya. Thumma dallaka yadahu, lalu setelah itu dia menggosok akan tangannya, menggosok-gosok akan tangannya, bil ardi, di tanah. Summa madmabo, barulah dia berkemumur. Wastansyaqo, dan memasukkan air ke dalam hidung. Summa ghasala wajhahu, lalu dia membasuh akan wajahnya, wa yadaihi, dan dua tangannya. Wa ghatala ra'sahu talatan, dan ia membasuh akan kepalanya tiga kali. Tsumma afrago ala jasadihi, lalu dia menuangkan atas tubuhnya, dia menyeburkan tubuhnya. Tsumma tanaha min maqami, lalu dia berpindah dari tempat berdirinya. Agar sholat kadamahi, maka dia membasuh akan tubuhnya. Majuan saya dari situ. Budi penuh. Beberapa riwayat siwajuluan masih menyebutkan tentang cara Rasulullah SAW mandi daripada janabah. Jadi karena mungkin keterbatasan air si gunayana untuk menghemat pemakaian air, maka Rasulullah SAW pun sangat pelatih dalam proses mandinya. Jadi selalu bersuima dulu, suima itu gunanya untuk jadi alat untuk memindahkan air dengan bejana tipe anggota si genta besuk. Di mana selesai lampak imana kiri kanan, maka barulah
na bersihan gimana si kiri kedunang ke air si gulayangna untuk membasuh kelaminnya. Lalu demenwana antena posok imana di tanah karena di narak sabun waktu dengan tanah. Lalu tanah tetap memiliki 120 unsur dengan berbagai macam unsur, isi sangat potensial untuk mengikis kemungkinan arak kotoran melekat lapak ima sebelum digunakan untuk memindahkan air ke bagian tubuh isi pandi. Yang tidak terus selesai membasuh ima, menggosok ima, mulailah yang berkumur, kemudian beristinsyak, lalu basuh wajah. Nah iya, terus ada lanjutnya dengan menyebur bagian awak kanan, bagian awak kiri sampai selesai. Lalu berpindahlah dengan tempat nasi nganjeng dalam prosesnya, baru besok naiknya. Bahkan di dalam bab ini sebutan bahwa Rasulullah membasuh naik adalah setelah geru ukuran air siara di awak. Ini menunjukkan bahwa pembasuhan ini dia mualat, dia terus menerus, dia terus menyambung dengan pembasuhan anggota sijuluan. Jadi ukuran mualat kan ia masih basah anggota uduk sijuluan langsung tersusul si anggota uduk mulia. Nah adapun lamun wah geru li saat cuaca mu'tadil, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, maka berarti jadi mualat. Adapun lamun cuaca sangat panas misalnya, anti geru berjulu, berarti boleh jadi dalam waktu sangat singkat geru, tetap mualat, tetap mualat. Dari kemualatan suatu urutan antara anggota sejuluan timpal anggota semulian tandai iana si geru atau diman geru. Si kedua adalah tergantung daripada cuaca muktadil. Marang Indonesia kan muktadil biasa, walaupun beberapa daerah si termasuk ya daerah kering, Lombok Selatan misalnya bagian Terwaru Sekarang, kemudian Lombok Utara, bagian Bayan. Ini adalah termasuknya tetap masih dalam kategori muktadil sebenarnya. Di negara Arab, lama panas sangat panas, lama dingin sangat dingin. Nah perlu naborak keseimbangan apabila terjadi musim rabi dan musim kharif. Berarti sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kelambatan geruna anggota si juluan baru nyambung di anggota si lainnya. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu man afragha bi yaminihi ala shimalihi fil ghusli. Babu man afragha, ini suatu bab orang yang menuangkan dengan tangan kanannya ala shimalihi atas tangan kirinya atau anggota kirinya fil ghusli dalam mandinya. Jadi at-tayammun adalah mendahulukan kanan daripada kiri. Innallaha yuhibbut tayammuna. Allah sangat mencintai orang berkanan-kanan, harus mulai daripada kanan terus ke kiri, kanan terus ke kiri. Lamun dengan tawaf tetap kepalanin kanan berjulu terus sifat kiri. Kalau lamun tawaf ini kan harus menjadikan Ka'bah di kiri, ndik nandangin Ka'bah nu si dada.
mulai dengan Hajar Aswad dan berakhir Hajar Aswad, teparannya mulai dengan kanan dan berakhir dengan kiri. Hajar Aswadnya menandakan kanan. Ada dalam suatu hadis termasuk mutasyabihat hadisnya, al-Ka'batu al-hajaru yaminullah. Paman qabbala al-hajara faqad qabbala yaminallah. Hadisnya mutasyabihat. Hajar Aswad itu ibaratkan misal ima kanan Allah. Saya mencium Hajar Aswad, maka seolah-olah ia mencium tangan kanan Allah. Nah, ini mutasyabihat. Namun ia tetap mengandung suatu arti bahwa Hajar Aswadnya merupakan arah kanan yang termulai. Nah, dari at-tayammun. Maka dalam terisi toko di sebuah acara-acara selamatan misalnya, maka pengancangmu harusnya tahu, harus mulai ngancangin dengan kanan terus dipakai kiri. Lalu dalam bahasa Arab para mudir madarro mudirul jamilu majama lau jamalan, apa bayan ini tukang pelayan cangkir, jamino cangkir, lamuna melayani cangkir di faedah. Jadi halakan dengan kanan terus di kiri. Haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, qala, dia berkata, haddatsana Abu Iwana, telah bercerita kepada kami Abu Iwana, haddatsana Al-A'mas, bercerita kepada kami Al-A'mas an Salim daripada Salim bin Abil Ju'di, anak daripada Abil Ju'di, an Quraib daripada Quraib, mulai Maula Ibni Abbas, oleh Ibni Abbas, an Ibni Abbas daripada Abdullah bin Abbas, an Maimunah daripada Maimunah bintil Harith daripada Harith, qala, wada'tu, aku telah menaruh di Rasulullah SAW, buat Rasulullah SAW guslan, akan air mandi, fasatartuhu, lalu saya tutupi beliau, fasabba ala yadihi, maka beliau menuangkan atas tangannya, faghasalaha marratan aw marratain, maka ia membasuh akan tangannya itu sekali atau dua kali. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, la adri, saya tidak tahu, adzakara as-sadisata amla, apakah dia menyebut yang ketiga atau tidak. Jadi itu maratan atau maratain, namun belum kan maratain atau talasan. Itu tidak saya tahu apakah dia menyebut yang ketiga atau tidak. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi, kemudian ia menuangkan dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Al-ghasala farjahu, maka beliau membasuh akan paratnya. Thumma dallaka yadahu, kemudian ia menggosok akan tangannya bil ardi, di bumi, di tanah, atau bil ha'id, atau di dinding. Dinding maksudnya adalah tibing. Jadi kan seringkali Rasulullah SAW kada hajat lihat lapangan terbuka lalu membuat dinding dengan kain dan kering. Ya sebabnya lihat waktu lumbar-lumbar Rasulullah SAW pasti menjauh tongkat 4, kemudian kering biru. Sewaktu-waktu lihat dengan perjalanan berhajat untuk buang hajat, maka pasangnya dulu tabirnya, sutrah beruna tokol untuk kada hajat, untuk memelihara adiknya sampai kelihatan auratnya, walaupun daripada pandangan jin, pandangan makhluk halus, pandangan mereka, apalagi daripada pandangan manusia. Ayat jangan menutupi aurat.
sebagai suatu bentuk akhlak Rasulullah sangat tinggi. Karena sebenarnya ketika ia menyelipkan dirinya daripada pandangan, ia berakhlak terhadap malaikat, berakhlak kepada makhluk sebagai tanda penghormatan terhadap makhluk. Penghormatan. Karena lamun dan menutupi kan berarti tidak hormatin makhluk lain. Jadi dia semata-mata hanya menutupi auratnya untuk kepentingan diri, lalu adalah kepentingan daripada si menyaksikan sebagai bentuk penghormatan. Sehingga apabila baik dengan mama maupun dengan nina dia ilipin auratnya lewat pun berdaya kan cesupuk dengan berarti dia hormat dengan dia menghormati dengan lain. Akhlaknya dia dengan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, thumma dallaka yadahu bil ardi, kemudian dia menggosok-gosok akan tangannya di tanah, atau bil haid atau di dinding di tabirnya. Thumma tamadmadu, kemudian barulah beliau berkemumur, wastansyaqa, dan beliau itu masukkan air ke hidung, wa ghasala ya wajhahu, lalu dia membasuh akan wajahnya, wa yadaihi, dan dua tangannya, wa ghasala ra'sahu, lalu dia membasuh akan kepalanya, summa sabba ala jasadihi, kemudian beliau itu menuangkan atas jasadnya. Nah, setelah selesai seling-selingi otaknya, isi air sindekat li arak dekeri ima, berulah menyirami akan bagian jasad. Summa tanaha, barulah beliau berpindah pada salat kadamihi, lalu dia membasuh akan dua kakinya. Panawal tuhu khirkatan, maka saya berikan dia akan kesitan kain semacam serbet, mandil atau anuk. Pakola, maka dia berkata biadihi hakadzan, artinya sambil mencontohkan dan Rasulullah mengusap, artinya melekatkan anduk oleh awaknya. Walam yuridha, dan ia tidak menghendaki akan dia sebenarnya, artinya demena kegiatannya dia gosok-gosok, hanya sekedar untuk melekatkan, karena memang isi gunanya hanya sangat terbatas. Ini kelegaan tanpa melekatkan handuk pun akan cepat kering, terserap isi pori-pori tubuhnya. Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan contoh terbaik kepada para keluarga dan para sahabat, terutama sekali kepada sebini anak, tentu untuk kepentingan sebini anak berdakwah kepada para sahabat-sahabat sebini. Jadi sebenarnya secara hati kecil ndek nara dengan isi dan benci Rasulullah, selalu cinta Rasulullah SAW. Cuma karena situasi dan kondisi terjadilah emosi yang berlebihan, jadi penampilan daripada dengan si menentang Rasulullah SAW emosi, sedangkan hati kecil tetap mengatakan maha benar Muhammad, karena dia melakukan segala sesuatu di arah berdasarkan hawa nafsu, selalu berdasarkan wahyu. Jadi ialah cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Babu idza jama'a thumma 'ada. Ini satu bab pada membicarakan apabila seorang suami telah menggauli istrinya kemudian dikembali untuk menggauli. Wa mandaro, dan orang-orang yang keliling ala nisaihi, atas istri-istrinya, fi guslin wahidin, pada satu kali mandi. Artinya si beriang sebinian 4 misalnya, 4 baringin selapun hanya dengan sekali mandi. Rasulullah dengan 11 sebinian
ini selik sopo waktu si solasno bareng ini sekali mandi, cuma jarak antara satu dengan lain selalu Rasulullah wudhu. Karena Rasulullah sebenarnya yang memiliki kekuatan seperti 40 dengan mama surga. Kemampuan sopo dengan mama surga untuk menggauli sekaligus sampai kepada 100 dengan nilai. Berarti 40 Rasulullah di dunia ini berarti mampu menggauli 4000. Apabila kekuatan nomor 40 dengan mama surga sikit mama menggauli 100. Berarti 40 kan 4000. Di dunia dalam surga ya boleh jadi melebihi. Nah, dengan sekali mandi, cuma pisahnya dengan cara wudhu doang. Haddatsana Muhammad bin Bashar, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Ibnu Adi, bercerita kepada kami oleh Ibnu Adi, wa Yahya bin Sa'id, dan Yahya bin Sa'id an Syu'bah daripada Syu'bah, an Ibrahim daripada Ibrahim bin Muhammad, anak daripada Muhammad bin Al-Muntashir, anak daripada Al-Muntashir, an Abi daripada bapaknya. Qala zakartuhu li Aisyah, aku telah menyebut akan dia bagi Aisyah. Artinya berketuanya Aisyah. Faqala, maka Aisyah mengatakan, yarhamullahu Aba Abdurrahman, merahmati, mudah-mudahan merahmati oleh Allah akan Abu Abdurrahman. Kuntu utayyibu Rasulullah SAW, saya mengharumi Rasulullah SAW. Artinya ia si masangan Rasulullah, nuluang Rasulullah di awal mulai pakaiannya minyak sungai. Fayatufu ala nisaihi, maka beliau pun keliling kepada para istrinya. Summa yusbihu, kemudian dia berpagi-pagi mahriman, hal keadaan dia mengandung pakaian ihram. Mungkin boleh jadi di saat sedang berangkat di Mekah untuk melaksanakan umrah ataupun haji wada. Yusbihu muhriman, yandakhu tayyiban, dia memercik-merciki agar tayyiban, kasturi, artinya menyemprotkan. Dari kalimat yandakhu ini mempergunakan hak yandahu. Artinya pada cuma lamun ngadu kho adalah lebih keras semprotan. Muhriman berarti summa yusbihu muhriman yandahu tiba. Summa ini kan ditartib wa tarohi. Nah, apakah Rasulullah SAW ihram dulu, andiknya menyemprotkan diri dengan minyak sungai, atau minyak sungai dulu baru ihram? Karena memang kan menggunakan minyak sungai ihram termasuk mazuratul ihram, larangan ihram. Segala si berbau sungai. Bahkan si lebih ekstrim, para ulama meminum minuman isi berbau harum pun termasuk berarti melanggar mazuratul ihram. Misalnya makanan arak isi ngadu pani di sisinya, ia keluaran sampai dekat lebih ambun pani ini dalam waktu yang cukup ngone, maka berarti termasuk melanggar mazuratul ihram. Bersampo sabun sisinya, kemudian ngadu balsam, ngadu persimpanan gosok-gosok, tasbih, sengih kan, dan termasuk mazuratul ihram. Kalau jadi at-tadhin mazuratul ihram, at-tatayyub mazuratul ihram. Walaupun mungkin dia mempergunakan minyak, lalu mempergunakan dedaunan sisnya umpama. Misalnya ngadu pudak ini kan sengih, pandan wangi sengih. Jadi ya misalnya kadunya
atau mungkin semacam kembang sanda, kembang-kembang sisanya, ia turut dari pakaian ihram, maka termasuk masih melanggar mazhuratul ihram. Nah ini para si bro, kadang-kadang lamun si sangat ekstrim, bersabun pun di nebani ngadu sabun sini, karena bersampu di saat ihram, termasuk melanggar mazhuratul ihram. Melanggar mazhuratul ihram berarti wajib bayar dam. Maka Rasulullah SAW bersengaja sedek man ihram, wajah ngadu pakaian ihram lagu di iman teparan ihram, lamun di iman berniat, bro, nah teparan ihram mau berniat. Nah sekalipun wah ngadu pakaian ihram, kemudian nanti semprot isi minyak sengih pakaian ihram, sedek man berniat ihram, maka dia teparan melanggar mazhuratul ihram. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, telah bercerita pada kami juga oleh Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Mu'adz bin Hisham, bercerita kepada kami oleh Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani abi, telah bercerita kepadaku bapak saya, angkata data daripada kata. Qala bercerita, qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaduru, dia berkeliling, ala nisaihi, atas istri-istrinya, isa'atil wahidah, yaitu pada satu jam, pada satu saat ini dari mesti 60 menit, pada satu waktu, artinya di naras pasina. Jadi seolah-olah pindah dengan sopo pipa selinan, pindah dengan sopo pipa selinan. Minal laili, daripada malam, satu waktu malam atau siang. Jadi di dalam sebuah riwayat yakni Rasulullah selalu keliling pipa selinan antara asar di maghrib. Lamlin asar maghrib berarti maghrib isya. Setelah isya berarti beliau dalam keadaan suci, tawajuh kepada Allah, tahajud sampai mendekati fajar, terus salat fajar. Jadi salat fajar ini kan sebelum arak waktu. Lamun arak waktu setelah azan ya qabliyah subuh. Jadi qabliyah fajar ini ya sih termaksud dengan rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita melaksanakan salat qabliyah fajar, termasuk di waktu terakhir masih termasuk qabliyah fajar, karena sebenarnya mana waktu lamun terakhir. Maka lamun sebelum azan termasuk qabliyah fajar. Nah kemudian lamun azan ya qabliyah subuh. Apabila qabliyah fajar doang manusia beli, berarti qabliyah subuh lebih beli malik pahala salat subuh. Jadi kadang-kadang dalam praktik ija'alu akhira salatikum bilaili witran, jadikan salat kalian terakhir di malam hari itu salat witir. Berarti lamun qabliyah fajar ini masih salat lain. Baru deparanin mulai berpindah pagi adalah apabila warak fajar. Rasulullah dengan hadis kauliyahnya selalu menekankan qabliyah fajar, kemudian qabliyah subuh, salat subuh, terus sunat isra, sunat duha. Iya ternyata amalan si para ulama-ulama terdahulu, walaupun kemungkinan arah ilmunya terbatas, lagu pengamalan terhadap wirid-wirid Rasulullah selalu istiqomah. Dalam kitab Hidayah kan Hidayatus Salikin. Hidayah Salikin ini pada manatan Hidayatul Hidayah. Lagu itu kan selalu mengatakan kitab Hidayah. Nah Bidayatul Hidayah adalah kitab Imam Ghazali sigandengna dengan Minhajul Abidin. Jadi dalam Minhajul Abidin dia mana Bidayatul Hidayah. Iya wah terjemahan jadi Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin. Nah dalam Hidayatus Salikin ini
kitab-kitab Imam Ghazali selalu berisi teluh akidah, syariah, tasawuf. Akidah, syariah, tasawuf. Di dalam kita melaksanakan sholat, arat salat syariat, arat salat tarekat, arat salat hakikat. Lamun salat syariat, lamun tuna usolli fardal isya'i arwa rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala atau ada lillahi ta'ala, nanti hadir terjemahan daripada surah dari waktu takbiratul ihram. Cukup wah daka sekedar turun untuk ingat ya Allah Ta'ala. Sampai salam dia ingat misalnya wasa sholat, mau itu pahalanya. Dan ini salat syariat. Lamun salat tarekat, malah di dalam kitab Matan Zubat kan, dawamun niyah min awali ilal akhir. Yalah, tetap niat dengan awal sampai akhir. Nah ini salat tarekat. Berarti salat tarekat ini niat dengan takbiratul ihram sampai salam harus tetap ingat ya Allah Ta'ala. Lamun salat hakikat adalah kelanjutan daripada syariat tarekat. Isi jari anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun pagahan ini lamun hakikat tarahu, kau akan melihat dia. Jadi anta budallah ka'annaka tarahu, yang namanya ihsan itulah kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat dia. Fa illam takun, kalau kau sudah tidak ada, tarahu baru kau melihat dia. Fa innahu yaraka. Berarti jawab daripada ini adalah dia ada fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Lalu tarahu. Jadi tarahu ini dipina jadi khabar daripada takut. Si ada hakikat. Nah ialah sebenarnya makna daripada panah. Panai inna bi panai wajadtuka anta, bahasan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Telah binasa kebinasaanku. Jadi sifat kemanusiaan, wujud kemanusiaan, wujud kemakhlukan binasa. Maka dalam kebinasaan itulah saya menemukan engkau. Asal daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi fa illam takun tarahu, ada maknanya kalau kau sudah panah, fa illam takun, lamun wah anggap diri mendiara, tarahu, kau akan melihat Allah. Fa innahu yaraka, sungguhnya dia melihat engkau. Nah ini dalam pengertian salat hakikat. Sehingga dalam salat hakikatmu dengan sistem salatnya ya panah. Wah tidak diri nara di saat nolah ya ta'ala tajalli Allah Ta'ala tajalli, sehingga ya si jadi salat daim. Namun salat tarekat kan boleh jadi di dalam salat doang karena teringat kepada Allah. Nah namun salat hakikatmu ya jadi salat daim, sehingga apapun si saksian teh maka kita tetap ekatkan Allah di balik yang kita saksikan. Sampai di dalam kitab kitab Awaluddin, iza ra'aita misla samsin ashadu, tahu nggak kita malah misal emang kita jelo misalnya saksian Allah Ta'ala tajalli. Jadi anggap jelo di darat secara Allah. Lagu ini berarti menganggap bahwa jelo jadi Allah sendiri. Iza ra'aita mithla jibal ashhadu lama kita, gunung misalnya, saksikan Allah. Nah lelah ya salat hakikat. Sehingga salat hakikat itu tetap syariat, tarekat, terus lebih di luar sholat
tetap ingat kepada Allah. Ya dalam syahadatullah. Syahadatullah. Sehingga para ahli tasawuf marantane kitab hidayah selalu ngumpin tanda untuk melaksanakan syariah sebagus mungkin untuk beranjak kepada tarekat melalui hakikat tarikatnya kepada hakikat. Yang diibaratan syariat nomor misal perlu tarekat nomor misal segar, hakikat nomor misal mutiara secara dasar lagi. Ya sini ibaratan. Maka Rasulullah SAW dalam praktik kehidupan dan mengajarkan para sahabat selalu menunjukkan syariat, karena ini merupakan awal kan. Nah terus dalam kelanjutan sampai Rasulullah kan belak lampak naina si kuat menganjang, bahkan lewat sujud sampai keparangnya meninggal si Aisyah. Orang meninggal Rasulullah si mulai lalu sujud. Nah ini kan syariat untuk mengajarkan kepada para sahabat sesuatu yang sangat sederhana. Nah setelah melakukan si sederhana ini, barulah meningkat kepada isi lebih mendalam tentang masalah sholat tarekat, kemudian sampai kepada sholat hakikat. Nah kemudian arah syariat salat berbeda kan salat syariat, tarekat salat berbeda kan salat tarekat, hakikat salat berbeda kan salat hakikat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala. Jadi Rasulullah SAW yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidah minal lail wan nahar wa hunna ihda asyarata, dan mereka itu banyaknya 11. 9 kan si termasuk nikahina sebagai istri, 2 isi termasuk gundi. Si pertama adalah Maria Al-Qibtiyah, kemudian si kedua adalah Sirin Al-Qibtiyah. Nah ini ia termasuk gundi si kiriman si Raja Makukis. Suatu Rasulullah mengirim surat untuk mengajak Raja Makukis Mesir, maka dia langsung tahu Islam Makukis. Lalu kiriman Rasulullah SAW hadiah telu macam 22, gundi 2, bagal 2, tabib 2. Nah gundi ini ya si Mariatun Qibtiyah, kemudian Sirin Al-Qibtiyah. Tabib pun di rumah pegawaian karena dinara sakit para sahabat. Di dalam kitab Madarij Su'ud lengkap disebutkan. Kemudian bagalnya memang kedua si Rasulullah SAW. Kedua. Nah, daka di teman-teman Islam Makukis di waktu no lagu terbuka untuk mengirim para sahabat di Mesir, sampai narak gubernur Mesir Syarab Amr bin As sile Skandaria, sehingga zuriat Rasulullah penuh di Mesir. Bahkan suatu komplek adalah makam-makam zuriat Rasulullah di Nabi Palma. Dan dalam ziarah itu pasti selakar doang, dengan selakar doang ya, sile ziarah-ziarah. Pada selakar doang. Marantan selakar kita tuh. Orang kado selakar dalam bahasanya. Qala wa hunna ada asyarata, dan mereka itu banyaknya 11. Qala qultu ala Rasul, saya berkata bagi Anas, au kana yutiquhu, atau adakah dia itu mampu untuk melakukan. Qala kunna natahaddatsu, kami ini bercerita, annahu u'ya quwwata 30, bahwasanya Rasulullah SAW diberikan kekuatan 30 orang laki-laki. Kekuatan 30 orang laki-laki. Dalam satu riwayat quwwata arba'ina min rijali ahli jannah, kekuatan 40 orang ahli jannah. Maka kalimat ia dulu ini adalah merupakan satu kinayah.
kinayah daripada ia menggauli waselaku si solasno setubuhin si Rasulullah SAW si solasno wa qala Sa'id an Qatadah dan berkata Sa'id daripada Qatadah inna Anasan sesungguhnya Sayyidina Anas haddathahum menceritakan mereka iswatin 9 istri malah sebelum siwa ya si sebini anak si nikahin kemudian promote si 2 gudi jadi solas dan selakunya ya barangnya si Rasulullah tanpa menunggu waktu lain, misalnya antara asar di pal maghrib atau antara maghrib di pal isya. Nah, ini kesempatan Rasulullah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebinian-sebinian. Jadi dalam kisah bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah timpal Saudah binti Zam'ah di Mekah. Nah, selainan daripada itu di Madinah doang. Mara misal Ummu Salamah, kemudian Hafsah, Zainab binti Huzaimah, kemudian Zainab binti Jashin, Juwairiyah, Sofia, Ummu Habibah, Maimunah. Ini di Madinah doang. Sampai ceritaan bahwa Ummu Salamah, kemudian Hafsah, nah ini si tajaan si Umar bin Khattab. Si tajaan pertama kali Abu Bakar Siddiq. Datang Umar bin Khattab tiba dengan Abu Bakar Siddiq. Yang kena beruna gue edahnya Hafsah ke sayang si semama. Lagu demena muni Umar bin Khattab isi nanjaan bijanya sekedip pun dia jawab isi Abu Bakar Siddiq. Penuh. Akhirnya muni natuduh maka Umar bin Khattab pun nyedi tanpa permisi sambil ngerum kebelok jadi dengan toa ketanjak karena masih odak penuh jadi sahabat. Adanya belian kan Abu Bakar Siddiq timpal Umar bin Khattab. Anak Hafsah masih belasan tahun memang sebenarnya dengan berlalu. Datang balik merumun Umar bin Khattab belok jadi dengan toa ketanjak dengan nina fajar odak dinalakan kemili. Dalam keadaan merumun atau datang Abu Bakar Siddiq. Kemaaf Sidi Umar antek dia yang nimbal berjawab atas tawaran dia sehingga yang dengar Rasulullah SAW ngetuanan Hafsah kan yang beliau dituliskan bahwa Rasulullah telah mengganti beketuan ngetuanan sopo dengan ini ke berhajat maka kembalilah Umar bin Khattab dia muni-muni seolah-olah ia palang pokok si dengar ongkat ini kan ketuanya jadi dia muni-muni sampai permisi mari kamu bakar sedikit dia apa namanya dia dapat permisi dia muni-muni tapi marah cuma nanti disuruh terus nyampian Pak Umar bin Khattab Rasulullah ia berhajat di Hafsah maka terkawinlah si Rasulullah ini paling gede jadi mas kawin sedinanya adalah 450 dirham Muharap dengan berkawin mas kawinnya sandal jepit apakah ya ngolok nek anak ini mesin jadi si mama lu mau banget ada sandal jepit karena dia mempermainkan artinya mempermainkan walaupun memang hak daripada dengan ini padahal tahu si mama ini mampu untuk jadi mas kawinnya barang berat dia mampu lalu apakah ia ngolok si mama ini sampai sana jepit kalau dia jadi mas kawin
Nah, marah di sila desa napal matan jurmiah jadi mas kawin. Tanya badan anu masjid dan jurmiah jadi mas kawin tuh benar dengan jadi mas kawin matan jurmiah. Mulai ya baca Al-Quran, dan selawat, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat An-Nisa, matan dunia. Apa alis terus matan dunia ada stop ya. Dilahirkan, mari terbahas. Itu anak dong. Lah kita sampai jam 10. Terus Al-Kalam dah masuk kan, mari terbahas masalah kalam ini kaitan dengan masalah nikah. Yang dalam mempelai kalam lama ini. Mau boleh Arab pada kemudian di dalam balik sambil jadi mas kawin ini memang Rasulullah maksudnya sangat menghargai. Bahkan Khadijah sendiri petangga selima muda sini mas kawin. Petangga selima muda. Rasulullah memang kan yang miskin di negara ini. Lalu saya mas kawin 10 saya pilih Lombok. Sepelang sepi itu dan lagi gantiran sepi dari loros dari lorosan Rasulullah Khadijah beban 2 kali ampun petangga selima muda sini mas kawin sini menghargai dengan ini. Nah ya memang di suatu waktu Rasulullah berbahasa Abdulun Nisai arkhasuhunna maharan. Dengan dinasti paling mulia adalah dengan dinasti paling muda mas kawin. Ya wasampian Umar bin Khattab nih. Ini dina Mekah, ini di Madinah. Kelawar Umar bin Khattab. Sedina murah sedina. Budak-budak mas kawin. Gampang temui budak-budak. Jadi lawan Umar bin Khattab sedina. Artinya dia memilih mas kawin budak-budak. Nah iya artinya melalui demokrasi paling mahal. Lai arah sebuah Al-Baiti Sihirang datang di Pak Lombok ke Indonesia itu sumbangan datangnya ke Jatelu Dr. Salah dan Dr. Ibrahim timpalian Al-Baiti Sapuan kemudian lalu nih Dr. Sapuan. Jadi anda biar program dahulu ini sejak untuk Yurfi markas Islam si bangunnya isi Tuan Guru Fadli kemudian kerjasama kanca Al-Baiti itu tak dari dari Seraton keliling sampai Lombok Timur. Nah iya bercerita dengan Al-Baiti ini kira sini ada bos telu nih. Terus di antara setelurnya besi paling mahal biaya pernikahan di negara mahalang di dunia ini pernikahan di Mekah terbanding ke Jasila ini. Suruh ulama Mekah membaca khutbah nikah paling tidak jari selawatnya 3.000 real. 3.000 real paling tidak. Bayangkan lamun 3.000 real serial adalah 10.000 kata Indonesia. Ini 4.000. Namun di mana selainnya sejam doang ini biang sampai 5 miliar. Jarak dengan Syria sikit sedina, jarak dengan Mesir sikit. Lagu Mekah ni yang lalu nya ke interak apa na sekat mo merari di Mekah. Dengan Mekah sekat mau merari sing ada narap biaya bali doang kadang-kadang di dulu yang bali di Mekah. Anu yang Al-Baiti kalau bercerita di perdengan tahun dulu padahal di boda karena ya pindah bali masih di boda. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu ghuslil madhi wal wudu minhu wallahu a'lam bissawab. Kaitan dengan salat Ibnu Abbas yang talibin ini ala
Muhammad, Salatul Duha, Salatul Isra, Salatul Duha. Senada kan mungkin Hazimatul Asrar masih tadinya. Salatul Duha. Jadi salat Isra berbeda waktunya ke duha. Jadi makna daripada ucapan Abdullah bin Abbas ini, apabila dia sempat melakukan Isra maka cukup dengan duha. Lalu tersempat Isra ke Isra, waktunya adalah waktu penggalahan. Mara awan penggalahan lah, tuan atas judul ya waktu Isra. Atau berulah tiwuk penggitan andinan sampai waktu tari, maka sempurna tiwuk dulu, termasuk suruh. Nah kemudian waktu duha jam siwa, dia tahu waktu duha. Adnal kamal duha itu adalah 4 rakaat. Yang jadi ibaratkan, lamun tersembahyang duha 2 rakaat, marak misal ke buka pintu gudang. Lamun tersembahyang duha 4 rakaat, wahda materi gudang. Lamun tersembahyang duha 6 rakaat, itu hambait barang di dalam gudang. Lamun tersembahyang duha baru rakaat, berarti itu hanjuk barang dengan gudang sugui. Lamun 10 rakaat berarti penonton keluar berkah daripada barang. Alamun 12 rakaat bermanfaat barang. Jadi adnal kamal sembahyang duha itu adalah 4 rakaat. Nah ya perlu istiqomah. Memang Rasulullah SAW kadang-kadang tidak sembahyang duha. Dia sembahyang duha karena untuk menghindari turunnya hukum jadi hukum wajib. lagu Para sahabat dia istiqomah terus dia warisi si para ulama-ulama tasawuf terutama sekali sangat gati ulama-ulama tasawuf ini sih perhatian masalah sembahyang. Dia sufi sih sebenarnya si sangat gati sih perhatian masalah sembahyang. Jadi sunat isyraq adalah lamun dia tersempat sunat isyraq beruah takapak yang si salat sunat duha yang mana daripada ucapan Abdullah bin Abbas tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sallim khaira khalqika sayyidana Muhammadan birrusulika wal ashaba maya maduka kulla zamani wal makani abbuka Rabbi sahil lana kulla ulumika nasiyama wa arju min fadlika ita qalbi kama fatahta babaka idakhili ala kunuzi fadlika la tas'aban liyanna wa min ilmika hatta atif al-fahma min aqwalika innawi arju fahma qawli rusulika mithla zaka aqwali ulamaika Rabbi ja'alin nawaliya li qurbika fi ma'rifati ilmika min fadlika sakit fi qalbi an-nawali arifaka misla tasbihika al-ilma li rusulika ij'alillahumma an-nawali barakatika kullal ulumi laka as'aluka Rabbi awrif li
طه من قلبي يسترك مزق سترا من قلبي لأنصرك حتى لا حجاب بيني وبينك نزق قلبي ربي من كل الشرك كما على ناس القلوب ما يغضبك ربي لك حمدي وحمد خلقك حمدا موافيا لنعمك ربي هذا دعائي أطلب منك نوالي السلام كل من عونك فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى faqad aujabal hijaziyun ya tahu ini faqad aujabal hijaziyuna nasba istisna'il munqati', maka sungguhnya telah mewajibkan oleh ulama-ulama Hijaz baris atasnya istisna' munqati', mitla qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum min ilmin bihi min ilmin illa ittiba' az-zanni, ini ittiba' az-zanni tawassuhidin, illa ittiba' az-zanni wa ma qataluhu yaqina. Jadi ittiba' az-zanni ini adalah merupakan istisna munqati'. Keterangan pembicaraan tentang istisna munqati'. Jadi arah istisna muttasil, arah istisna munfasil. Munfasil ini tersebut masih dengan istisna munqati'. Lamun istisna muttasil, mustasna dan mustasna minhu min nau'in wahidin, dia digunakan min jinsin wahidin karena berbeda antara, karena boleh jadi barang jenis pada lagu nau berbeda. Misalnya maksud terangan kiranan al hayawan, hayawannya jenis dalam ilmu mantek. Kemudian nau daripada hayawan al insu, al-baqaru, al-jamusu, al-hisanu, al-kalbu, al-hinziru. Nah ini nau nih. Nau. Jadi lamun nau antara mustasna dan mustasna minhu berbeda ya, jadi munqati' atau munfasil. Jenisnya pada. Lagu lamun dalam ilmu nahwu ini lamun muttasil adalah al-mustasna wal mustasna minhu min jinsin wahidin, min jinsin wahidin. Berarti lamunna ja'al qaumu ila himaran, jinsin pada dengan nau memang berbeda. Jadi lamun min jinsin wahidin berarti kaumu timpal hemarane jenisnya pada, berarti istisna mutasil. Nah ia tidak mempergunakan min nau'in wahidin sejari mutasil. Namun berbeda nau'na, orang misal ja'al qaumu illa himaran, kaum ini adalah manusia, himaranu adalah hemar, salah satu nau daripada hewan adalah hemar, berarti istisna munqati'. Nah menurut ulama-ulama Hijaz bahwa istisna munqati' wajib baris atas dengan syahid illa tiba az-zann, illa tiba az-zann. Jadi
si jadi mustasna adalah Isa. Sedangkan ittiba ini kan berbeda kan Isa. Wa qauluhum, dan perkataan mereka, inna qatalnal masiha, sungguhnya kami telah membunuh si Masih. Siapa Masih? Isa, badal daripada Masih. Ibnu Maryam, badal daripada Isa. Ibnu Maryam, anak daripada Maryam. Rasulullah, badal daripada Isa. Dia adalah seorang utusan Allah. Wa ma qataluhu, tiadalah mereka itu membunuh dia, membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan tiadalah mereka itu menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu serupa dengan yang diserupakan dengan Isa. Jadi dua versi memang tentang Yudas Askariot ini. Arad Simarania, Yudas Askariot ini adalah pimpinan daripada Hawari sebanyak 12. Arad Simaran, Yudas Askariot adalah pimpinan rombongan isi menggerbek Nabi Isa. Ya hampir pada sejarah nama Rasulullah SAW. Demen tergerbek Nabi Isa alaihissalam pegadengannya, maka Nabi Isa pun subul secara tenang, antir demam, kerpok oleh bataran Bali dan bacaan Allahumma arhamhu. Dia bacaan Nabi Isa selaku pada pedem. Lamun Rasulullah jarang baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absyarhum fa hum la yubsirun. Pedem selaku. Nabi Isa alaihissalam baru angkat. Nah setelah pada sadar, ya antiknya pada ribut. Yudas Askariot inilah ya sih daripada angruana maratan Isa. Ya wah boleh blok sampai mati ada salib. Bahkan menurut satu riwayat tidak salib. Ya taruh kuburannya. Barulah setelahnya hitung kekuatan daripada Hawari masing-masing kurang. Nah ternyata si DDIT adalah Yudas Askariot. Untuk membuktikan bongkar kubur. Ternyata memang Yudas si terbunuh nih. Lagu karena pada terlanjur bersekongkol pokoknya ndak batur gen badak si maten Yudas Askariot yang dia buat sini cacaknya ndak ada penggitan tetanda dia bersalib ya dia salib. Nah sementara Nabi Isa waktu angkat ini mutawaffika wa rafiqa ilayya, aku ni nyempurnayang dulu tugasnya selama 31 tahun umur Nabi Isa waktu angkat. Ya setelah 10 tahun angkat, maka Hawari inilah ya sih melanjutkan perjuangan Nabi Isa. Hawari ini, arti Hawari ini adalah orang yang selalu memakai pakaian putih. Ya, jadi putih doang pakaian sampai pada dalam perkembangan itu kadang masih Yahudi